Saudara, hari kedua retret kepala daerah di Akademi Militer Magelang dibuka dengan senam pagi bersama. Kegiatan senam pagi ini dimulai sekitar pukul 6 pagi. Dan saudara, lalu apa saja agenda di siang hingga malam nanti di hari kedua retret kepala daerah di Akmil Magelang? Kita akan terhubung dengan jurnalis Kompas TV, ada Fida Alatas di Magelang, Jawa Tengah. Fida, apa saja agenda pemaparan di siang hingga malam nanti dan siapa saja yang akan menjadi pemateri? Ya, Mercy dan juga saudara, ini hari kedua sejak pagi hari tadi ini hiruk-pikuk kegiatan dari kepala daerah seluruh Indonesia ini sudah terlihat sejak pagi hari tadi, dan hari ini ada beberapa materi yang diberikan oleh pertama Menteri Dalam Negeri, lalu juga Kemenhanas, dan juga yang terakhir nanti rencananya akan juga ada materi dari Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. Kita langsung saja tanyakan kepada Menteri Dalam Negeri, Bapak Tito Karnavian. Tadi sudah cukup panjang pemaparan yang diberikan ya Pak ya. Apa saja Pak yang disampaikan kepada seluruh kepala daerah dari Sabang sampai Merauke? Ya, dari pagi sebenarnya kita olahraga ya, 5.30. Tapi kan mungkin Mbak juga tadi ngeliat ya, biasalah. Kadang-kadang saya mohon maaf dengan teman-teman di jajaran sipil ya. Disinilah pentingnya kenapa saya ngambil tempat ini, ya tempat yang dekat dengan instansi militer. Akmil kan ada di sebelah. Ya ini kan tanahnya yang Akmil ya, tapi Akmilnya sendiri ya di sebelah, bukan di sini dekat. Nah kenapa? Karena kita lihat tadi seperti tadi olahraga, kalau di TNI Polri itu ya jam 5.30 dia mulai. Tapi ini kan terlambat ya. Sampai musik udah dimulai baru dimulai. Nah, disitulah saya menyampaikan pentingnya penekanan nilai tepat waktu. Ya, punctual itu disiplin, termasuk masalah menjaga kesehatan, penting sekali. Itu tidak hanya cukup untuk militer, tapi di dunia swasta pun masalah punctuality, masalah tepat waktu, kemudian masalah disiplin, kebersihan, kesehatan, itu semua bukan hanya domainnya, hak miliknya dari kemiliteran, tidak. Banyak nilai-nilai penting dari kemiliteran yang juga bisa diterapkan di dunia swasta, termasuk birokrasi. Nah itu tadi selesai olahraga ya, mudah-mudahan besok akan lebih tepat waktu dan mereka bisa lebih sehat tentunya kan. Dilanjutkan dengan tadi upacara pembukaan. Ini membuka resmi, saya tadi membuka, saya sudah lapor ke Presiden, izin, dan beliau mengizinkan saya membuka. Nah, saya menjelaskan pentingnya retret ini, ya, yang jadi bukan retreat ya, retret ya. Retreat itu artinya mundur, retret itu artinya menyepi, menjauh dari kehidupan sehari-hari dulu sementara untuk melakukan introspeksi, evaluasi untuk perbaikan ke depan. Nah ini mereka akan bekerja 5 tahun ke depan. Nah, jadi kita melakukan orientasi ya, cukup 7 hari saja. Ya, 7 hari dibanding dengan 365 kali 5 kan sebetulnya pendek ya. Tapi manfaatnya besar. Kenapa? Saya nyampaikan retret ini nanti akan membuat mereka saling kenal. Coba lihat tadi data, kurang dari 1/4 itu adalah yang pernah menjabat, baik gubernur, bupati, wali kota, atau dia naik kelas, bupati menjadi gubernur, ya. Tapi 3/4-nya lagi adalah orang-orang baru betul, yang belum pernah menjabat sebagai kepala daerah. Mereka harus diberikan pemahaman bekal seperti apa kepala daerah itu. Leadership-nya, problem-problem yang mereka akan hadapi, dan bagaimana solusinya, termasuk juga teman-teman yang sudah menjabat juga penting karena mereka juga berhadapan dengan pemerintah baru, presiden baru, menterinya baru, kepala daerah yang gubernur-gubernur baru, bupati baru, wali kota baru. Sedangkan daerah itu tidak bisa bekerja sendiri, tak bisa. Satu daerah Surabaya misalnya sendirian, nggak bisa, dia dikelilingi oleh daerah-daerah sekitarnya, Madura dan lain-lain. Nah ini kan perlu kerjasama. Nah melalui forum yang ini mereka punya kesempatan untuk kenal secara informal.
saling tukar handphone ya. Tadi saya senang Gubernur Sulawesi Tenggara Pak Andi itu ngumpulkan para bupati wali kotanya se-Sulawesi Tenggara, saling kenal, rileks sambil duduk di rumput, enak itu. Yang mungkin setelah kembali susah ketemu, ya, susah ketemu, sibuk sendiri-sendiri, rakor nanti diwakili, iya. Nah ini nanti saya minta seluruh gubernur saya wajibkan nanti untuk membuat rapat yang sama dengan seluruh bupati wali kota daerahnya, dan saya akan awasin. Saya akan bagi tugas dari Kemendagri untuk mementori, mengawasi ya semua acara-acara yang tingkat provinsi itu nanti harus terlaksana. Karena nggak kenal kalau nggak nanti. Nah, selain itu saya juga menyampaikan tadi pentingnya acara ini nanti diisi oleh Lemhanas, diisi tentang nasionalisme, patriotisme, tapi dibuatnya dalam kemasan yang menarik, diskusi kelompok, supaya nggak interaktif, supaya nggak satu arah. Kalau nggak tidur semua nanti. Nah kemudian saya sampaikan juga mengenai masalah APBD. Jangan hanya mikirin belanja saja, karena pengalaman saya sebagai kepala Mendagri, banyak kepala daerah yang hanya pikir gimana ngabisin belanja. Padahal pendapatannya berasal dari pemerintah pusat, sedangkan pendapatan asli daerahnya kecil. Nah, harus dibuat kemudahan berusaha yang membuat pengusahanya bisa hidup, ya. Nanti kalau dia udah untung baru ditarik itu. Jangan belum apa-apa udah dipalak gitu. Akhirnya di masalah hukum. Jadi harus berpikir gimana memperbanyak pendapatan. Jangan berpikir gimana gigit belanja. Nanti kena kasus hukum mereka. Nah, itu yang lain saya sampaikan mengenai masalah inflasi. Pentingnya menjaga inflasi. Kita udah termasuk yang terbaik di dunia. 0,76%. Itu semua berkat dukungan semua kepala daerah. Nah, saya minta setiap Senin nanti yang saya pimpin dari sudah 2,5 tahun, semua harus hadir. Kalau enggak minimal wakil atau sekda. Saya udah jelaskan langkah-langkah, 9 langkah yang harus dilakukan. Nah, nanti akan kita cek setiap minggu. Nanti per 3-4 bulan nanti akan ada evaluasi saya dengan Kementerian Keuangan. Ya, yang bagus dikasih reward, yang kurang bagus ya nanti diumumkan. Terkait efisiensi Pak, daerah mana sebetulnya? Sudah saya sampaikan juga tadi, hari ini saya akan membuat surat edaran tentang daerah melakukan efisiensi. Kenapa hari ini? Sebetulnya konsepnya sudah mau saya buat ketika ada impres dari Bapak Presiden sama Kementerian Keuangan. Tapi saat itu kan banyak dijabat oleh penjabat atau yang gubernurnya yang mau selesai, bupati mau selesai. Dia nggak peduli lagi mungkin. Nah, saya tanda tangani hari ini karena pelantikan sudah selesai kemarin, ya, lusa yang lalu ya, dengan selain 2 hari yang lalu. Nah, hari ini saya tanda tangan, saya sampaikan kepada mereka, ini loh item-itemnya yang perlu efisiensi. Nah, laksanakan itu, gunakan uangnya untuk program-program yang menyentuh langsung rakyat, kira-kira begitu. Ya, dan saya akan awasi, karena kami memiliki sistem aplikasi SIPD yang bisa memantau pergerakan keuangan setiap daerah. Pak, untuk ngomongin materi ini Pak, ini kan yang sangat penting juga ya untuk didapatkan oleh para peserta kepala daerah. Sejauh ini siapa saja menteri yang akan menjadi pemateri dan apa saja nanti yang akan dibahas Pak? Di antaranya hari ini Menteri Pertahanan ya. Ya beliau nanti bicara tentang mungkin sistem pertahanan, bagaimana kontribusi daerah menjaga pertahanan, daerah perbatasan misalnya. Kemudian bagaimana ketahanan di bidang pangan, karena pertahanan itu tidak hanya militer. Di bidang pangan, adanya food estate, segala macam. Peran dari daerah untuk memperkuat ketahanan pangan daerah masing-masing, ketahanan budaya, macam-macam lah. Ya, setelah itu nanti ada besok beberapa menteri yang lain, diantaranya Menteri Keuangan, mengenai efisiensi belanja, dana bagi hasil, dan lain-lain. Kemudian juga ada Menteri Pan-RB tentang mekanisme kepegawaian. Tidak boleh merekrut lagi, ini tolong catatan, tidak boleh merekrut honorer. Nanti saya akan tekankan lagi. Karena kalau setiap kepala daerah merekrut honorer yang notabene tim suksesnya, nanti bertumpuk jumlahnya jutaan. Jadi beban negara, padahal mereka nggak memiliki skill. Gitu. Nah yang lain, kecuali yang punya skill ya, yang lain juga Menteri SDM soal realisasi,
pertanian, soal pangan. 6 Menko semua hadir. Ya, kita minta untuk mengisi 6 Menko. Ya, kemudian juga dari Kepala Badan Gizi. Ya, bahkan kita kasih waktu 3 jam tuh, supaya betul-betul jelas. Dan saya mengharapkan ini dilakukan tidak one way, tapi juga dari kepala daerah bisa menyampaikan masukan, pendapat. Contoh misalnya Badan Gizi, Pak, kayaknya kurang pas daerah saya begini Pak, karena daerah saya pulau semua. Ya, kayaknya kalau dibuat satuan pelayanan SPPG, sedangkan penduduknya cuma 50 orang, pelajarnya 50 orang di pulau saya, lebih tepat kalau dibuat di sekolah itu aja misalnya, dibanding dengan SPPG yang melayani 3.000, harus naik kapal lagi dan dimasak di sini, naik kapal lagi 2 jam kan nggak mungkin, kita yang di gunung, yang di laut, yang di hutan mungkin kan, Kalimantan, di Papua, kan tantangannya beda-beda. Ya, nah itu silakan feedback itu diberikan, sehingga kita mengharapkan harmonisasi program pusat daerah, kemudian antara provinsi dengan kabupaten dengan antar gubernur provinsi, antar kabupaten. Contohnya, misalnya inflasi, itu bawang banyak banget di Brebes, Jawa Tengah, sementara di daerah lain kesulitan bawang. Nah, di sini mereka bisa tanya dong, nomor teleponnya Bupati Brebes berapa sih? Bupati yang ini Tegal berapa yang ada bawangnya? Ini telepon-teleponan. Nah, habis itu kami lagi mahal banget nih harga bawang merah. Tolong ini distributor, agen-agen ini, Dinas Perdagangan, itu yang punya nyimpen stok bawang di Brebes itu si Anu tuh. Si A, si B, si C. Nih, suruh mereka beli ke sana. Nanti daerah memberikan subsidi transportasi, sehingga harga di Brebes sama harga di daerah kita sama. Wah, itu kan nolong rakyat luar biasa itu. Kan sinergitas dalam membangun pembangunan nasional ya Pak ya. Terakhir itu baru bicara bawang, belum lagi cabai, belum lagi masalah jagung, belum lagi masalah beras, yang bisa banyak dikerjasamakan. Tadi saya sama satu lagi, saya selama 5 tahun belum pernah melihat kegotong royongan yang terbentuk solid antar kepala daerah. Nah, saya kasih contoh pada waktu saya Kapolri dulu, ada bencana di Palu, ya, gempa bumi, tsunami, likuifaksi, di sana sudah mulai lumpuh. Kemudian saya meminta seluruh Kapolda se-Indonesia untuk membantu. Kapolres membantu, ya, pakaian, makanan, 80 kontainer lebih terkirim dengan cepat oleh dari para Kapolda. Dan kemudian dipakai sebagian oleh Polda 10-20 kontainer, sisanya untuk masyarakat. Nah, ini kalau seandainya ada gunung Lewotobi meledak, ada banjir bandang di daerah Anu, ada gempa bumi di daerah Anu, yang lain kan diam aja. Yang lain diam aja. Saya sudah sampaikan tadi, kalau ada yang begitu, yang punya dana, yang punya anggaran kuat seperti Banten, Jakarta, Jawa Barat, di Badung itu 10 triliun, Timika itu punya 8 triliun ya, Bojonegoro yang kuat-kuat, itu bantulah. Kalau nggak bisa bantu uang ya bantu dalam bentuk makanan, itu kan dapat pahala dan menimbulkan kegotong royongan. Karena bencana bisa terjadi bukan hanya di satu tempat, at any place kan terjadi. Mungkin di daerah kita sendiri akan terjadi. Nggak bisa dengan anggaran yang ada. Pusat bantu iya, tapi daerah bantu lain akan lebih hebat. Ini artinya adalah 7 hari untuk 5 tahun ke depan. Yes. Terima kasih banyak Pak Mendagri atas waktunya bersama kami Kompas TV. Saudara, itu tadi penjelasan terkait materi yang akan didapatkan oleh seluruh kepala daerah di Magelang, Jawa Tengah. Kembali ke Anda, Jihan. Baik, terima kasih atas laporan Anda, jurnalis Kompas TV Vida Alatas dan Sunandar dari Magelang, Jawa Tengah. Selamat bertugas kembali. Saudara, usai jeda kami akan hadirkan informasi mengenai meski pemerintah sudah mengembalikan kebijakan penjualan LPG 3 kg lewat pengecer, masih ada yang kesulitan mendapatkan gas bersubsidi ini. Di Denpasar, Bali, warung pengecer masih kesulitan mendapatkan pasokan gas melon.